Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 23 Desember 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Pada hari-hari menjelang perayaan Natal, Sabda Tuhan mengajak kita untuk berbicara soal pemersiap. Nubuat Maleakhi sebagai bacaan yang pertama menegaskan Allah akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Allah menegaskan bahwa Ia akan mengutus seorang utusan, yakni Nabi Elia, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dari bacaan Injil dari Injil Lukas, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis dikisahkan. Ketika tiba hari kelahiran Yohanes Pembaptis, banyak orang bersukacita atas karunia Tuhan kepada Elisabet. Dan pada hari ke-8, ketika saat akan menyunatkan dan pemberian nama, orang terheran-heran dengan nama yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Awalnya mereka tidak menamai dia Zakaria sesuai dengan nama ayahnya. Namun Elisabet mengatakan jangan, ia harus dinamai Yohanes. Dan ketika mereka heran, tercengang, mereka meminta untuk bertanya kepada Zakaria ayahnya, nama apa yang akan diberikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis dan menulis, namanya adalah Yohanes. Dan saat itu juga terlepaslah ikatan lidah yang membuat Zakaria bisu dan akhirnya bisa berbicara. Ini sesuai dengan janji malaikat, akan terbukti kebenarannya dan Zakaria akan bisa berbicara. Semua orang heran akan peristiwa itu dan mereka bertanya, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudaraku terkasih, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dan tokoh pemersiapnya pun luar biasa istimewanya. Baik Elia maupun
Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Elia adalah nabi besar yang kita semua tahu ketika umat condong kepada nabi-nabi palsu, dewa-dewi Baal. Elia mengadakan perlombaan membakar ukupan atau persembahan dan bertanding melawan nabi-nabi dewa-dewi Baal. Dan akhirnya terbukti Yahweh yang bisa memakan kurban yang dipersembahkan oleh Elia. Persembahan nabi-nabi Baal tidak pernah disentuh. Maka Elia menegaskan agar umat kembali kepada Yahweh. Yohanes demikian juga. Ia menyiapkan jalan bagi orang-orang Israel yang menantikan datangnya penyelamat. Ia ingin agar orang menerima Yesus sebagai Mesias terjanji yang membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Tokoh pemersiap yang luar biasa hendaknya kita dengarkan agar kita berada pada jalan yang benar. Maka saya mengajak untuk menyambut datangnya perayaan Natal. Kita mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, yakni pertobatan. Kita kembali mengingat bagaimana orang harus bertobat. Jangan menagih dari yang ditentukan. Jangan memeras, jangan merampas. Cukupkanlah dengan gajimu. Kalau sekarang mungkin dikatakan jangan korupsi. Berikanlah baju kepada yang tidak punya, makanan kepada yang berkekurangan. Semangat-semangat sosial, semangat berbagi, semangat tidak korupsi, bagian dari pertobatan. Yohanes yang dipersiapkan untuk membuka jalan bagi Tuhan, hendaknya kita dengarkan dengan konteks zaman sekarang. Maka pertobatan, persiapan kehadiran Tuhan harus diwarnai dengan semangat berbagi, semangat kasih, anti korupsi, tidak memeras, rendah hati, dan benar-benar menyampaikan warta sukacita bagi sesama. Mudah-mudahan dengan cara itu kita benar-benar siap menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga akhirnya banyak orang boleh ambil bagian di dalam karya keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, doronglah kami untuk benar-benar mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis untuk pertobatan, agar kami layak menerima Putra-Mu dalam hati kami. Semoga kami benar-benar siap menyambut
kedatangan putramu pada hari Natal nanti dengan hati yang suci, murni, bersih, dan berkenan kepadamu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan kuat kuasamu, iman kami semakin mendalam dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya dalam situasi apapun umatmu tetap mengalami kasih setiamu. Kami juga mohon ya Bapa untuk persiapan kami, baik para petugas maupun umat. Kau beri kesehatan yang prima, cuaca yang baik, situasi yang aman dan kondusif, agar kami dapat melaksanakan perayaan Natal dengan damai. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk menjaga kesehatan, lebih-lebih di masa penghujan ini, agar kita tetap sehat dan mampu merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta memberikan waktu, juga dana, yang memampukan gereja menjadi pewarta kabar sukacita. Saya menghimbau umat yang berada di dekat gereja dan masih muda untuk datang pada Ekaristi Natal, malam Natal yang kedua. Beri kesempatan kepada yang sepuh-sepuh yang jauh dari gereja untuk merayakan Natal yang pertama. Anak-anak Pia diundang untuk Natal anak tanggal 25 jam 9. Para lansia diundang misa lansia tanggal 26 jam 4 sore. Mari bersama-sama kita bersukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati